Manchester City kembali kehilangan pemain setelah Nathan Ake menepi untuk menjalani operasi kaki. Bek asal Belanda itu terpaksa keluar lapangan pada babak pertama saat The Citizens menang 3-1 atas Plymouth di Piala FA pada akhir pekan kemarin. Ake yang hanya tampil 18 kali di semua ajang musim ini menjalani operasi pada masalah kakinya yang sudah berlangsung lama. Manchester City belum menentukan batas waktu untuk kembalinya Ake. Absennya sang pemain akan menjadi kekhawatiran bagi Guardiola yang sudah kehilangan John Stones lebih dulu karena cedera. Ansu Fati jarang mendapatkan menit bermain di bawah komando Hansi Flick musim ini meski dirinya tak sedang mengalami cedera. Hal tersebut membuat masa depan sang pemain di klub menjadi diragukan. Musim ini Ansu baru mengoleksi 180 menit bermain dari 8 laga yang dimainkan. Ia memang kerap turun sebagai pemain pengganti dan ada potensi sang pemain bakal dilego di musim panas mendatang. Sebelumnya, ejen dari sang pemain Jorge Mendes sempat membahas masalah ini dengan direksi Barcelona. Kini ia kembali dijadwalkan terbang ke Portugal bersama dengan Joan Laporta dan Deco. Pemain bertahan Fulham Calvin Bassey kini menjadi sorotan setelah timnya berhasil mengalahkan Manchester United di babak kelima Piala FA. Ia mendapatkan pelecehan rasis dan homofobik di media sosial. Perilaku tersebut menimbulkan kecaman luas termasuk dari klubnya sendiri Fulham. Fulham dengan cepat merespon insiden ini dengan pernyataan resmi yang mengecam tindakan tersebut. Mereka juga menegaskan akan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam mengidentifikasi para pelaku. Menariknya, salah satu pelaku pelecehan diketahui merupakan seorang penggemar MU asal Indonesia dengan akun Instagram @tghri. Marco Asensio mencatatkan namanya dalam sejarah Liga Champions dengan menjadi pemain pertama yang mencapai 50 penampilan sebagai pemain pengganti. Pemain Aston Villa ini juga langsung memberikan dampak besar dengan mencetak gol dalam kemenangan 3-1 atas klub Brugge di leg pertama babak 16 besar. Asensio membuktikan bahwa meski sering menjadi pemain pengganti, ia tetap bisa memberikan kontribusi besar. Asensio telah tampil dalam 70 pertandingan di Liga Champions sepanjang karirnya, namun hanya 20 diantaranya ia mulai sebagai starter. Sebagian besar penampilannya dilakukan sebagai pemain pengganti. Chelsea meminjamkan Kepa Arrizabalaga ke Bournemouth di musim panas 2024 kemarin. Kini bersama Bournemouth, Kepa tampil impresif. Ia mencatatkan 5 clean sheet di Liga Inggris sejauh ini dari 20 laga. Ia juga sedang membawa The Cherries lolos ke perempat final Piala FA. Dilansir dari Daily Mail, sempat tersiar kabar Chelsea mau memulangkan Kepa di musim panas mendatang. Namun kiper berusia 30 tahun itu ogah balik ke Stamford Bridge karena sudah betah di Bournemouth. Pasalnya, manajer Bournemouth Andoni Iraola telah memberikan kepercayaan yang besar pada Kepa. Ethan Nwaneri bukan cuma ikut mencatatkan namanya dalam papan skor pesta gol Arsenal atas PSV. Pasalnya, ia juga sekaligus membuat torehan-torehan rekor. Gawang PSV berhasil satu kali dibobol Nwaneri yang sepanjang musim ini sudah mencatatkan total 8 gol di seluruh ajang. Dengan penampilannya itu, Nwaneri membuat sejumlah torehan. Dalam catatan Talksport, ia menjadi pesepak bola Inggris ketiga yang menjadi starter di partai Liga Champions fase gugur setelah Foden dan Bellingham sebelum genap berusia 18 tahun. Nwaneri juga memiliki sebuah keunggulan karena sudah mencetak 2 gol dalam musim pertamanya tampil di Liga Champions. Arsenal menunjukkan performa luar biasa dengan menghancurkan PSV Eindhoven 7-1 dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Kemenangan ini menjadi kemenangan tandang terbesar dalam sejarah fase gugur Liga Champions, sekaligus menjawab keraguan terhadap lini serang The Gunners. Sebelum pertandingan, Arsenal menghadapi kekhawatiran soal ketajaman mereka di lini depan, terutama karena absennya beberapa pemain kunci. Namun, Mikel Arteta tetap percaya diri dengan memainkan gelandang Mikel Merino sebagai false nine dan hasilnya justru luar biasa. Tottenham dihantam kabar buruk terkait kondisi gelandang andalannya Dejan Kulusevski yang terlihat mengenakan sepatu pelindung. Evening Standard menyebut bahwa ia akan absen di pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Eropa melawan AZ Alkmaar. Kulusevski tidak diragukan lagi merupakan pemain paling konsisten musim ini karena tidak mengalami cedera seperti yang dialami oleh kebanyakan rekan satu timnya. Namun saat yang lain telah pulih dari cedera, sang gelandang dikabarkan mengalami cedera kaki. Dikabarkan bahwa sang gelandang berpotensi tetap absen hingga jeda internasional Maret mendatang.
Takumi Minamino resmi memperpanjang kontraknya untuk 1 musim lagi di AS Monaco yang membuatnya terikat dengan klub hingga Juni 2027. Setelah tiba di Monaco pada musim panas 2022, Minamino telah memainkan 89 pertandingan, menorehkan 16 gol dan membuat 15 assist. Ia telah berpartisipasi dalam 9 dari 10 pertandingan yang dimainkan Monaco di Liga Champions musim ini dan menjadi top skor klub di kompetisi tersebut dengan mengemas 3 gol. Dengan perpanjangan kontrak ini, Minamino diharapkan terus memberikan kontribusi positif bagi Monaco, terutama dalam upaya mereka mengamankan posisi 3 besar di Ligue 1 musim ini. AS Roma resmi mendapatkan sanksi dari UEFA berupa denda. Gianluigi Rossi dijatuhi sanksi oleh UEFA hanya lebih dari 2 pekan sebelum leg pertama babak play-off Liga Eropa melawan Porto. Keputusan tersebut muncul setelah pernyataan keras yang dibuat oleh Claudio Ranieri di akhir pertandingan. Denda sebesar 20.000 euro dijatuhkan karena kata-kata yang dilontarkan Ranieri kepada wasit. Di sisi lain, denda sebesar 11.000 euro dijatuhkan karena perilaku yang dianggap tidak pantas. Selain sanksi tersebut, AS Roma juga harus membayar denda lebih lanjut sebesar 8.000 euro. Tottenham Hotspur disebut tengah menyeriusi perburuan gelandang potensial AS Monaco Lamine Camara. Guna membawa sang pemain ke London Utara, mereka siap menyematkan 1 nama plus sejumlah uang guna mengamankan buruannya itu. Yves Bissouma merupakan pemain yang berpotensi dilepas Tottenham di musim panas mendatang. Ange Postecoglou sudah kehabisan kesabaran pada performanya yang tak kunjung stabil. Karena itu Tottenham membukakan pertukaran Bissouma dengan Camara di musim panas mendatang. Mereka yakin kesepakatan yang terjadi bakal menguntungkan kedua belah pihak. Klub-klub Premier League terus kehilangan pemain mereka akibat gelombang transfer ke Saudi Pro League. Kini Arsenal bisa menjadi klub terbaru yang menghadapi situasi ini. Menurut laporan Football Insider, Leandro Trossard masuk dalam daftar incaran klub Saudi. Dengan kontraknya yang akan tersisa 12 bulan setelah musim ini berakhir, Arsenal harus segera mengambil keputusan mengenai masa depan Trossard. Jika The Gunners memilih melepasnya, mereka harus mencari pengganti yang memiliki fleksibilitas serupa. Pasalnya, Trossard telah menjadi aset berharga sejak didatangkan dari Brighton pada Januari 2023. Tottenham Hotspur dikabarkan berada di posisi terdepan untuk merekrut Tyler Dibling dari Southampton pada bursa transfer musim panas 2025. Spurs telah lama memantau perkembangan pemain muda berbakat ini dan berpotensi bergerak untuk merekrutnya. Southampton saat ini berada di dasar klasemen Premier League dengan hanya 9 poin, membuat mereka hampir pasti terdegradasi. Menurut laporan dari Talksport, Tyler Dibling hampir pasti meninggalkan Southampton jika mereka turun kasta. Kontraknya di St. Mary's akan habis pada musim panas 2026 dan banyak klub tertarik untuk merekrutnya. Manchester United dikabarkan mengincar kiper Real Madrid Andriy Lunin. Hal itu diungkapkan oleh pakar transfer Oke Diario Eduardo Inda. MU dikabarkan telah mencoba mendatangkan Lunin musim panas lalu, tetapi kiper Ukraina itu telah memilih bertahan dan menandatangani kontrak baru di Real Madrid hingga 2030. MU kini mencari kiper anyar menyusul performa Andre Onana yang sedang menurun. Banyak laporan yang menunjukkan bahwa Amorim kini tengah mencari pemain lain untuk menggantikan Onana karena sang pemain tidak tampil mengesankan dalam beberapa bulan terakhir. Menurut laporan RMC Sport, PSG ingin mendatangkan Alexander Isak pada musim panas mendatang. Rencana besar pun disiapkan raksasa Ligue 1 tersebut. Mereka dikabarkan siap menawarkan 3 pemainnya untuk memboyong Isak. Marco Asensio, Randal Kolo Muani, dan Gonzalo Ramos akan disodorkan kepada Newcastle United. Namun Newcastle dikabarkan tidak mau dengan mudah melepas Isak. Pemain yang masih terikat kontrak sampai 2028 itu kabarnya akan dibanderol 150 juta pound sterling. Selain itu, untuk mendatangkan Isak, PSG harus bersaing dengan Liverpool yang lebih dulu tertarik pada sang pemain. Inter Milan menghadapi Feyenoord pada laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Bermain di markas Feyenoord Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, Inter Milan yang bertindak sebagai tim tamu menang dengan skor 0-2 atas lawannya. 2 gol kemenangan Inter Milan dicetak oleh Marcus Thuram di menit 38 dan Lautaro Martinez pada menit 50. Khusus bagi Lautaro Martinez, 1 gol yang ia ciptakan di laga ini membuatnya menulis sejarah baru di Inter Milan. Pemain asal Argentina itu kini berhak menyandang status sebagai top skor sepanjang masa Inter Milan di ajang Liga Champions.
PSG menghadapi Liverpool di laga leg pertama 16 besar Liga Champions. Bermain sebagai tuan rumah, PSG tampil sangat dominan di babak pertama. Mereka unggul dalam penguasaan bola maupun dari segi peluang. Meski begitu, tak ada gol tercipta dan skor 0-0 tak berubah hingga jeda turun minum. Memasuki babak kedua, PSG tetap menguasai jalannya pertandingan. Les Parisiens bahkan mencatatkan total 27 tembakan sepanjang laga dengan 10 diantaranya tepat sasaran. Namun Liverpool yang hanya menorehkan 2 tembakan sepanjang laga mampu mencetak gol di menit ke-87. Harvey Elliott membawa Liverpool unggul 1-0 hingga laga usai. Barcelona bertandang ke markas Benfica dalam laga leg pertama 16 besar Liga Champions. Bertindak sebagai tim tamu, Blaugrana tampil dominan sejak awal laga. Namun tim tuan rumah juga mampu memberikan perlawanan dan beberapa kali mengancam pertahanan tim tamu. Di menit 22, Barcelona harus bermain dengan 10 pemain setelah Pau Cubarsí mendapatkan kartu merah langsung. Meski begitu, kedua tim gagal mencetak gol dan skor 0-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Barcelona yang bermain 10 pemain tetap menguasai jalannya pertandingan. Bahkan mereka berhasil unggul di menit 61 melalui tendangan jarak jauh Rafinha. Setelah itu tak ada tambahan gol lagi tercipta dan skor 1-0 untuk kemenangan Barcelona tak berubah hingga laga berakhir.